Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trevina Wijaniska akan mempresentasikan makalah hadis tentang fitrah anak. Makalah ini disusun untuk memenuhi mata kuliah ilmu ma'anil hadis. Kemudian makalah ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yakni pendahuluan dengan isi latar belakang. Kemudian kita langsung masuk kepada bab 2 yakni pembahasan. Poin pertama yaitu kajian otentisitas hadis. 1. Redaksi hadis. Hadis yang menjadi objek kajian pada makalah saya yaitu sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fitrah anak. Hadis mengenai hal tersebut salah satunya terdapat dalam Sahih Bukhari, Kitab Tafsir Al-Quran, bab surat Ar-Rum ayat 30 nomor 4402 yang saya jadikan sebagai hadis utama dengan redaksi sebagai berikut. Kemudian untuk takhrij hadis, setelah saya takhrij melalui software Gawami Al-Kalim, saya menemukan beberapa jalur periwayatan lain dari hadis riwayat Imam Bukhari sebagaimana tabel berikut. Ada 5. Yang pertama bersumber dari Sahih Muslim, Kitab Takdir, bab makna setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, nomor hadis 4803. Yang kedua, Sunan Abu Daud, Kitab Sunnah, bab penjelasan tentang keturunan orang-orang musyrik, nomor hadis 4091. Yang ketiga, Sunan Tirmidzi, Kitab Qadar, setiap bayi di atas fitrah, nomor hadis 2064. Yang keempat, Musnad Ahmad, kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nomor hadis 6884. Dan Muwatta Malik, kitab jenazah, bab Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal, nomor hadis 507. Adapun redaksi teks-teks hadis tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat di dalam makalah. Kemudian poin ketiga yaitu itibar sanad. Di sini seluruhnya saya cantumkan di dalam skema, yaitu yang pertama riwayat Al-Bukhari dengan sanad sebagai berikut hingga sampai ke Rasulullah. Yang kedua dari Imam Muslim dengan sanad sebagai berikut. Yang ketiga dari Ahmad bin Hanbal. Yang keempat At-Tirmidzi. Dan yang kelima yakni dari Abu Daud. Berdasarkan itibar sanad yang telah dipaparkan, maka langkah selanjutnya yaitu penelitian sanad hadis tentang fitrah. Sanad hadis tentang fitrah ini saya ambil dari jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut. Nah, dalam meriwayatkan hadis tersebut, Al-Bukhari menyandarkan riwayatnya kepada Abdullah bin Utsman Al-Ataki dengan metode periwayatan haddatsana. Ini metode periwayatannya haddatsana. Kemudian Abdullah bin Utsman Al-Ataki dan Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali menggunakan metode periwayatan akhbarona. Kemudian Yunus bin Yazid Al-Aili menggunakan metode periwayatan an. Selanjutnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri menggunakan metode periwayatan yakni akhbaroni. Kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman Az-Zuhri menggunakan anna. Dan Abu Hurairah Ad-Dausi menggunakan metode periwayatan qala. Maka dalam hal ini diketahui bahwa Abu Hurairah sebagai sanad terakhir dan Abdullah bin Utsman Al-Ataki sebagai sanad pertama. Sedangkan dalam urutan periwayat, Abu Hurairah diketahui sebagai periwayat pertama dan Al-Bukhari sebagai periwayat terakhir. Berikut dipaparkan urutannya dalam tabel. Poin keempat yakni kritik sanad. Dalam kajian kritik sanad, penulis mengacu kepada kaidah yang dipaparkan oleh Ibnu Salah untuk uji kesahihan sanad hadis dengan poin-poin berikut, yaitu seluruh riwayat dalam hadis tersebut bersifat adil dan dobit. Sanad yang bersangkutan mutasil dari mukharij sampai kepada Nabi SAW, dan yang terakhir sanad hadis tersebut terhindar dari syadz dan ilat. Kemudian kualitas periwayat saya
tuliskan dalam tabel dengan isi periwayat, nama periwayat, tahun lahir dan wafat, guru, murid, serta penilaian ulama. Yang pertama yakni Al-Bukhari, beliau lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah dengan guru salah satunya yaitu Abdullah bin Utsman Al-Ataki. Murid At-Tirmidzi dan Adam bin Isa. Penilaian ulama adalah tuhu wa zabtuhu bi syahrah wa sana. Yang kedua yakni Abdullah bin Utsman Al-Ataki, lahir 145 Hijriah, wafat 221 Hijriah. Salah satu guru beliau yakni Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali. Dan salah satu murid beliau yakni Al-Bukhari. Penilaian ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai beliau dengan thiqah hafid. Yang ketiga, Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali, lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Salah satu guru beliau yakni Yunus bin Yazid Al-Aili. Dan salah satu murid beliau yakni Abdullah bin Utsman Al-Ataki. Abu Hatim Ar-Razi menilai beliau dengan thiqah imam. Yang keempat yakni Yunus bin Yazid Al-Aili, wafat 159 Hijriah. Dan salah satu guru beliau yakni Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dan salah satu murid beliau yakni Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali. Ahmad bin Abdullah Al-Ajli menilai beliau dengan thiqah. Yang kelima yakni Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau lahir pada tahun 52 Hijriah dan wafat 124 Hijriah. Salah satu guru beliau yakni Abu Salamah bin Abdurrahman Az-Zuhri dan salah satu murid beliau yakni Yunus bin Yazid Al-Aili. Menurut Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau adalah thiqah imam. Yang keenam, Abu Salamah, beliau lahir 22 Hijriah dan wafat 94 Hijriah. Salah satu guru beliau yakni Abu Hurairah dan salah satu murid beliau yakni Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Penilaian terhadap beliau menurut Ahmad bin Abdullah Al-Ajli yakni thiqah. Dan yang terakhir, Abu Hurairah, beliau wafat pada 57 Hijriah. Beliau berguru langsung kepada Rasulullah SAW dan murid beliau salah satunya yakni Abu Salamah bin Abdurrahman Az-Zuhri. Beliau sahabah dan sudah pasti adil. Dari paparan tersebut, semua periwayat mendapat predikat thiqah dari para ulama dan kritikus hadis. Dengan melihat kualitas periwayat secara keseluruhan dalam jalur sanad ini, maka sanad hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dinilai sahih. Yang poin selanjutnya yakni analisis ketersambungan sanad. Pada tahap ini saya buat dengan tabel, yaitu selisih tahun wafatnya dan hubungan dan sigot tahamul wal ada. Dari paparan tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya jalur periwayatan sanad hadis dari Al-Bukhari dimungkinkan mutasil sanad karena beberapa hal. Yang pertama, adanya hubungan guru murid antar periwayat, dan kedua, sigot tahamul wal ada yang digunakan memungkinkan para periwayat bertemu langsung. Jalur sanad Al-Bukhari dari Abdullah bin Utsman Al-Ataki dinilai marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Poin selanjutnya yakni analisis kemungkinan adanya syuzuz dan ilah. Apabila seluruh sanad diperhatikan, maka tampak jelas bahwa sanad hadis riwayat Al-Bukhari mempunyai sanad terdiri dari 6 tingkatan. Kemudian dari hasil uji kualitas periwayat jalur Al-Bukhari, para periwayat rata-rata dinilai thiqah oleh para ulama hadis. Dari aspek ketersambungan sanad, maka hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Utsman Al-Ataki memiliki ketersambungan sanad sampai Rasulullah SAW. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka jalur sanad Al-Bukhari dari Abdullah bin Utsman Al-Ataki kemungkinan tidak mengandung syuzuz dan ilah. Selanjutnya, kritik matan. Dengan redaksi matan yang saya tulis di dalam tabel. Dalam hal kritik matan hadis riwayat Al-Bukhari, saya menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Salahuddin Al-Adlabi, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 terkait fitrah.
Hal ini memberi arti adanya kesesuaian atau tidak bertentangan antara hadis Nabi dengan Al-Quran, karena fungsi hadis salah satunya yakni sebagai penjelas maksud kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Di sini saya mengambil hadis dari Sahih Al-Bukhari tentang setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kandungan hadis tersebut menerangkan terkait orang tua yang punya tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Nah, hadis ini mempunyai kesesuaian antara hadis ini mempunyai kesesuaian dengan hadis fitrah. Selanjutnya tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah. Nah, hal ini dapat dilihat penjelasannya dalam makalah saya. Dan yang keempat, yakni susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Kesimpulan kajian otentisitas hadis. Natijah sanad hadis tentang fitrah anak dari jalur Imam Al-Bukhari, keseluruhan periwayatnya terjadi ketersambungan sanad dan adanya pertemuan atau liqa antara guru dan murid, walaupun di dalam periwayatannya ada yang menggunakan metode periwayatan an. Karena periwayat yang menggunakan metode tersebut tidak terindikasi sebagai mudallis, serta keseluruhan periwayatnya dinilai thiqah, oleh karena itu jalur sanad hadis dari Imam Al-Bukhari kuat. Dengan memperhatikan argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis dari jalur Imam Al-Bukhari berkualitas shahihul isnad. Kemudian, natijah matan hadis tentang fitrah anak dengan memperhatikan tolak ukur penelitian matan hadis yang telah diuraikan di atas yang 4 poin tadi, maka dapat diambil kesimpulan atau natijah bahwa matan hadis fitrah berkualitas shahihul matan. Kemudian poin selanjutnya yakni pemahaman hadis. Saya menggunakan konsep pemahaman Yusuf Al-Qaradawi sebagai berikut. Dan kita langsung masuk kepada bab terakhir, yakni penutup. Kesimpulannya, dari penelitian tentang kritik sanad dan matan terhadap hadis fitrah anak riwayat Al-Bukhari, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dari aspek sanad berkualitas sahih. Sedangkan pada hasil penelitian terhadap matan hadis tentang fitrah anak dengan mengikuti kaidah kesahihan matan hadis, maka matan hadis tersebut berkualitas sahih dan dapat diterima. Sehingga dari dua aspek tersebut yakni sanad dan matan, maka hadis riwayat Al-Bukhari dapat diterima dan dijadikan hujjah. Setelah melakukan kajian ini, saya berharap untuk adanya kajian selanjutnya, karena kajian hadis maupun Al-Quran tentang fitrah anak sangatlah luas cakupannya. Saya juga menyadari bahwa apa yang telah diuraikan pada makalah ini dan presentasi ini belum sepenuhnya menjawab problematika yang ada dikarenakan terbatasnya sumber referensi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam konsentrasi bidang keilmuan hadis Nabi SAW ini. Dan terakhir, saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.